Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya, halo saudara-saudaraku. Pada kesempatan pagi hari kali ini kawan-kawan, di sini saya berada di kandang domba yang dimana ini sebagai tempat umbaran ya, di bagian sana tempat umbaran, dan ini dombanya pada berteduh di bagian sini. Dan yang jelas kan kawan, di sini juga kami liarkan mentok-mentok sebelumnya itu kita liarkan, yang nantinya di sini tempatnya untuk khusus beternak dan memperbanyak dari domba-domba yang kita ternakan ya kan kawan, dan entok. Nah, oke kan kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada kawan-kawan mengenai tentang cara pembuatan pupuk POC, yang dimana nanti bahannya akan saya jelaskan dan tekniknya saya jelaskan secara sederhana dan singkat. Tapi kami secara praktek ya nanti bisa lihatlah kan kawan ya mengenai tentang cara pembuatan dari POC-nya. Tapi kami di video kali ini akan lebih saya tekankan mengenai penjelasannya. Jadi kan kawan, pada kesempatan kali ini di bagian sebelah sini kan nah, ini sudah saya siapkan trim kurang lebih 200 liter dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pupuk organik cair. Nah, tujuan pupuk organik cair sendiri itu kita buat sebenarnya adalah untuk mensuplai unsur hara pada tanaman yang kita budidayakan dengan menggunakan dan memanfaatkan bahan organik yang ada di lingkungan kita, yang dimana efeknya cukup bagus untuk budidaya tanaman. Nah, pada kenyataannya kan kawan, dalam proses budidaya yang pernah kami lakukan, yaitu budidaya cabai, penggunaan pupuk POC secara terus-menerus dapat meningkatkan kuantitas dari si cabai tersebut. Jadi cabai yang saya maksud kali ini dengan menggunakan pupuk POC yang kita perbuat secara mandiri dengan bahan sederhana, itu bisa meningkatkan kuantitas atau jumlahnya ya, dalam artian bobot dari si cabai itu sendiri. Nah, dimana bobot cabai yang kita budidayakan beda dengan cabai yang dibudidayakan petani-petani lainnya. Cabai yang kita budidayakan memiliki bobot yang jauh lebih berat dan lebih mantap lah kan semacam itu, sehingga timbangannya itu jauh lebih berat dan memperoleh keuntungan lebih. Dan di sisi lain juga penggunaan pupuk POC ini tujuannya adalah agar tidak ketergantungan dengan pupuk-pupuk kimia, yang dimana saat ini pupuk kimia harganya cukup mahal dan bisa menguras kantong dari para petani. Dan yang di sisi lain juga penggunaan pupuk POC ini juga akan meningkatkan daya imun dari si tanaman yang kita budidayakan. Karena apa? POC ini mengandung kandungan unsur hara yang cukup lengkap meskipun jumlahnya sedikit demi sedikit ya kan kawan. Jadi POC ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia yang sifatnya hanya beberapa unsur saja yang terdapat di pupuk kimia. Akan tapi kalau di POC ini cukup lengkap. Nah, dalam pembuatan POC ini kami tidak serta-merta ya kan kawan menggunakan bahan yang harganya cukup mahal. Akan tetapi kita dalam pembuatan POC ini kita menggunakan bahan-bahan yang cukup murah ya, dimana bahan POC yang kita pergunakan dalam proses nanti pembuatannya itu bahannya mudah didapat di lingkungan sekitar. Dan di sisi lain juga kan kawan, POC ini kan kawan, saya menggunakan teknik yang cukup mudah juga kan kawan, tidak perlu yang sulit. Yang terpenting ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak kan kawan. Jadi saya lanjutkan saja mengenai tentang cara pembuatan POC yang sering kita gunakan dalam proses budidaya cabai ataupun budidaya tanaman lainnya ya. Dan perlu diingat, POC ini bisa digunakan untuk budidaya apapun itu kan kawan, semacam itu. Jadi kan kawan, pupuk POC yang kita buat ini nantinya akan kita buat dalam kondisi jumlah kurang lebih 200 liter,
dimana pupuk POC ini terdiri dari bahan-bahan yaitu yang bahan wajib, yaitu ada bahan ini kan kawan, molase, E4 dan dedak. Dan saya jelaskan, E4 sendiri ini sebenarnya adalah mikroorganisme yang kita pergunakan untuk merombak bahan-bahan organik yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk organik cair. Ya, bahan organiknya itu bisa bermacam-macam kan, dan mikroorganismenya saya tekankan tidak hanya berasal dari E4, mikroorganisme lokal pun juga bisa, ya. PGPR dan lain sebagainya juga bisa digunakan untuk tambahan bahan dalam proses perombakan dan pembuatan pupuk organik cair lah, semacam itu. Tapi kali ini saya punya mikroorganisme yaitu E4, ya saya pergunakan E4. Nah, E4 ini nantinya juga didukung dengan molase, yang dimana molase ini adalah tetes tebu yang dimana mengandung gula yang cukup bagus sekali untuk perbanyakan mikroorganisme dari E4 sendiri. Dan biasanya mikroorganisme yang suka gula, ya akan karbohidrat dari gula ini, ya kan kawan, ini biasanya dari kalangan bakteri, semacam itu. Dan selain yang diperbanyak dari bakterinya dengan menggunakan gula ini, juga kita perbanyak mikroorganismenya, yaitu berupa mikoriza atau jamur-jamur kecil yang mendukung proses budidaya, yaitu perbanyakannya dengan menambahkan dedak, ya kan bekatul lah, semacam ini, dedak ataupun bekatul yang kita peroleh dari hasil selepan dari padi, ya kan kawan, yang dimana ini fungsinya untuk memperbanyak, khususnya untuk bagian mikorizanya, ya, karena mikoriza sendiri memiliki peranan penting, yaitu dalam memperoleh unsur fosfat dan yang jelas memperoleh dan mempertahankan tanaman dalam kondisi kering, ya, sehingga dalam kondisi kering mikoriza dapat memberikan efek, yaitu penyediaan air dan unsur fosfat, semacam itu. Sedangkan bakteri ini biasanya lebih menekankan di unsur nitrogen, ya kan kawan. Dan ada juga nanti antara bakteri dan fosfat itu juga antara bakteri dan mikoriza ini nanti juga bisa menyediakan unsur K, ya. Yang jelas nanti bakteri dan mikroorganisme lainnya kan kawan itu akan mendukung proses penyediaan unsur hara pada tanaman, ya, melalui bahan yang difermentasi ini ataupun bahan-bahan organik yang berada di lahan, semacam itu. Sehingga dalam proses pembuatan POC ini perlu 3 bahan ini yang wajib, ya, dedak, mikroorganisme, dan yang jelas molase, semacam ini. Nah, lalu selain bahan tersebut ada juga bahan yang dipergunakan untuk pembuatan POC, yaitu bahan nutrisinya, ya. Jadi ini kalau ini mikroorganismenya yang mendukung proses budidaya tanaman nantinya dan perombakan bahan-bahan organiknya. Nah, kita menyediakan bahan organik yang mendukung proses pembuatan POC, ya. Yang di sini yang pertama ada air, ya kan kawan. Nah, air ini alangkah baiknya yang dipergunakan dalam proses pembuatan POC itu air yang tidak murni, dalam artian campuran, ya, seperti air leri ataupun air bekas buatan buatan dari tahu, ya, ataupun yang lainnya yang mengandung karbohidrat, semacam itu kan kawan, karena itu juga akan membantu menyediakan makanan bagi mikroorganismenya dalam merombak dan menyediakan unsur-unsur hara, ya, nutrisi yang terkandung dalam air tersebut, ya, yang bagus untuk budidaya tanaman. Dan di sini kan kawan, di air ini juga ada juga buah, ya kan kawan, buah-buah yang tidak dipergunakan alias buah-buah afkiran itu kita pergunakan sebagai bahan pupuk, ya kan, karena buah sendiri mengandung unsur fosfor, kalium maupun nitrogen yang terdapat pada buah tersebut cukup lengkap dan cukup bagus untuk proses budidaya tanaman, semacam itu. Nah, selain air ini, ya, dan buah ini jumlahnya, kalau untuk airnya yang penting bisa membuat bahan organiknya menggenang. Tapi kalau kami
Biasanya bahan organiknya saya isi setengah drum, dan airnya ini saya berikan yang cukup agak lebih banyak lah, semacam itu. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah bahan-bahan organik itu sendiri yang mengandung nutrisi bagi tanamannya, ya, bisa dari buah yang saya contohkan semacam ini, dan juga bisa dari kotoran hewan, ya, yang kita peroleh semacam ini kan. Nah, ini bahan organik dari kotoran hewan campur juga kayu, yang dimana nantinya bahan organik ini kita pergunakan sebagai bahan, ya, yang mengandung nutrisi yang cukup bagus untuk tanaman. Karena ini pembuatannya jumlahnya cukup banyak, maka dari itu kawan-kawan kita menggunakan bahan dari bahan yang paling banyak, yaitu dari kotoran hewan domba, ya, semacam itu. Karena kotoran hewan domba pastinya memakan rerumputan, batang dan lain sebagainya, yang dimana itu juga mengandung unsur hara yang cukup bagus. Dan di sini juga ada mikroorganisme yang dapat menunjang tanaman dalam tumbuh maupun berkembang lah, semacam itu kan kawan. Nah, tetapi tidak dari hanya sini saja, tidak hanya dua bahan ini saja, nanti kita lanjutkan dengan penambahan bahan-bahan organik seiring berjalannya waktu, ya. Bisa berupa dari dedaunan, juga dari buah-buahan, nah, ataupun dari kotoran hewan semacam itu. Tapi kalau kami biasanya menggunakan yang paling banyak itu kotoran hewan, lalu ada juga dedaunan yang mudah membusuk kayak enceng gondok, kangkung dan lain sebagainya, bayam. Nah, lalu ditambah buah-buahan afkiran atau ini, ya, kayak ini contohnya kulit nanas. Yang terpenting bahan-bahan organik ini mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur-unsur mikro yang lainnya kan kawan, semacam itu. Kawan-kawan bisa browsing lebih jelasnya, bisa browsing nanti di Google, lihat bahan-bahan organik yang bisa dipergunakan untuk pembuatan POC apa saja dan kandungannya. Nah, di situ nanti banyak sekali bahan-bahan organik yang mengandung unsur-unsur nitrogen, fosfor, kalium dan lain sebagainya. Nah, tinggalkan kawan cari dan kawan-kawan sesuaikan dengan kondisi lingkungan dari kawan-kawan. Yang jelas bahan organik dan bisa diperoleh dengan cara mudah, yang jelas semacam itu, dan mengandung nutrisi yang cukup lengkap. Nah, itu yang intinya bahan organik yang bisa dipergunakan dalam pembuatan POC. Mudah, murah, lalu juga mengandung nutrisi yang cukup baik dan lengkap. Nah, setelah bahan-bahan tersebut tersedia semua kan kawan, nanti pembuatan POC ini dilanjutkan dengan proses namanya fermentasi, yang dimana kita dalam proses tersebut menggunakan menggunakan alat, yaitu berupa drum fermentasi semacam ini, ukurannya 200 liter, dan ini ditutup secara rapat tanpa ada udara masuk, semacam itu. Jadi bahan-bahan yang kita sediakan tadi ukuran 200 liter ini biasanya kita menggunakan molase satu ini, ya kan kawan, 1 liter, lalu ada botol EM4, juga ada dedak secukupnya, ya kan kawan. Ini mikroorganismenya kurang lebih 1 liter kayak gini juga, ada molase 1 liter dan dedak secukupnya. Jadi kita membuat POC tidak muluk-muluk, ya kan, harus banyak segini dan sebagainya, tidak, akan tetapi kita membuat seadanya saja, ya kan kawan, semacam itu. Ini lalu ke bahan tersebut dicampur, dimasukkan ke tong ini, lalu begitu pula ini kan kawan, bahan-bahan organik, ya, seperti bekas buah, sayur-sayuran, lalu juga ini kan kawan, kohe, itu nanti kita masukkan ke dalam tong hingga kondisi jumlahnya itu kurang lebih setengahnya, ya kan, setengah dari tong ini baru diberi air, ya, yang sudah campuran, ya, bisa urin, bisa juga ini air cucian beras ataupun air dari sisa limbah tahu, itu juga bisa dimasukkan hingga kondisi bahan organik tersebut tergenang dan jumlahnya cukup banyak, ya, disisain segini kan kawan, ya.
disisain ada rongga udara. Nah nantinya kan kawan, ada penyisaan ruang sedikit itu tujuannya untuk menghindari nanti proses fermentasi yang dimana itu akan menghasilkan gas yang cukup banyak, sehingga nantinya kan kawan bisa kan kawan lakukan fermentasi secara maksimal tanpa istilahnya meledak ya. Ini ya tongnya ini tanpa meledak, yaitu dengan menyisakan udara. Jadi kalau kan kawan isi full bisa, akan tetapi biasanya tongnya tidak kuat menahan dan biasanya meledak. Nah proses tersebut nantinya fermentasi tersebut ya ditutup secara rapat tanpa ada udara masuk, dan itu berjalan selama kurang lebih 21 hari. Nanti kalau kondisi tong itu sudah tidak muat ya, selama proses fermentasi sesekali tidak dibuka tidak apa-apa. Yang terpenting nanti ketika sudah dibuka ditutup kembali, ditutup rapat kembali kan kawan ya, selama 21 hari baru bisa digunakan. Dan biasanya ciri POC yang nantinya berhasil itu akan menghasilkan mikroorganisme yang berada di permukaan ya, permukaan dari bahan-bahan tersebut itu akan bermunculan kayak mikoriza, bakteri dan lain sebagainya, yang dimana bisa terlihat secara bagus ya kan berwarna putih semacam itu. Dan yang jelas kalau kami kan kawan itu biasanya sebelum digunakan POC nya kita aduk terlebih dahulu, baru kita ambil, kita saring, baru kita gunakan untuk tanaman. Dan ini kan pembuatan POC semacam ini biayanya cukup murah, tekniknya cukup mudah, dan yang jelas kita lebih untung ya kan dalam membudidayakan apapun itu tanamannya. Karena apa? Karena kita menggunakan biaya atau bahan baku yang seadanya, jadi tidak menuntut untuk bahan baku harus ini itu, tapi yang jelas bahan bakunya seadanya, sebisanya, dan yang jelas pastinya POC tersebut akan kita lakukan, kita berikan kepada setiap proses teknik budidaya apapun itu tanamannya. Dan sudah terbukti POC yang buatan saya semacam itu ya, yang dulunya cuma hanya menggunakan kohe ini bahan organiknya, nah itu aja bisa meningkatkan bobot dari cabenya. Apalagi kalau kita campur dengan variasi bahan-bahan seperti air semacam ini ya, air dari sisa pembuatan tahu, ada buah-buahan, apalagi ditambah sayur-sayuran bekas dari dapur. Yang terpenting proses fermentasinya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik selama 21 hari. Jangan sampai kawan-kawan pupuk POC ini belum siap digunakan, nah itu biasanya juga efeknya kurang bagus kalau kondisi pupuk POC nya belum siap untuk digunakan. Tapi kalau sudah siap digunakan biasanya efek kepada tanamannya cukup bagus. Dan ini saran saya, ini POC ini bagi kawan-kawan wajib ya kawan untuk membuatnya dan mengaplikasikannya di lahan. Karena dengan penggunaan POC semacam ini pastinya lahan kawan-kawan jauh lebih mudah dalam menumbuhkan dan mengembangkan dari suatu tanaman yang akan dibudidayakan semacam itu. Dan ini aplikasinya POC dengan cara dikocor ya kawan. Jadi POC ini yang saya buat secara fermentasi ini aplikasinya dikocor, jangan dispray. Kalau spraynya terlalu berlebih biasanya kurang aman ya bagi tanamannya ya. Biasanya tanamannya terlalu entah itu menguning dan lain sebagainya. Tapi kalau dikocor kan kawan, ini sangat efektif dan sangat bagus sekali. Dan ini salah satu teknik dalam bertani yang cukup mudah dan bisa diterapkan kawan-kawan dimanapun tempatnya. Oke kawan-kawan, itu dulu sedikit sharing mengenai tentang pembuatan POC, bahan bakunya, penjelasan bahan baku dan alatnya ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa mengaplikasikan dalam pembuatan POC di tempat kawan-kawan. Yang jelas POC ini saya ingatkan kunci utama berhasilnya ini adalah ya ini kan
molase, dedak, mikroorganisme, ditambah bahan organik, dan proses fermentasinya tertutup secara rapat tanpa ada udara masuk selama 21 hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ambil sisi manfaatnya, tinggalkan sisi negatifnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.